misalnya dagingnya, "Oh enak," gitu ya misalnya. Akhirnya udah di situ saya, bodo amat lah yang diharamin kan ibaratnya waktu itu saya pemikiran saya nih, yang diharamkan babinya, ini kan dagingnya mah nggak apa-apa, babinya haram, daging dagingnya mah halal ya gitu. Suatu hari saya pagi-pagi itu tepatnya hari Minggu, saya iseng-iseng buka radio, nyetel radio di sana di Kupang. Nah ketika pas saya buka, ada radio Kaisarea namanya itu, di Kupang itu nama radionya tuh Radio Kaisarea. Nah ketika saya sedang mendengarkan itu, tiba-tiba pendetanya ini sedang khotbah dan nggak lama dia bilang, Alkitab berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke surga kecuali melalui aku." Wah, saya bilang, "Wah, ini kayaknya nyambung nih sama maksudnya sama mimpi saya," gitu. Nah, saya langsung di situ mulai hati saya ini mulai pengen gitu, pengen mengenal apa ini, siapa ini gitu. Akhirnya saya mulai kembali buka lagi Al-Qur'an. Saya waktu di Kupang memang saya tidak punya, akhirnya saya pergi ke Gramedia, saya beli Al-Qur'an terjemahan. Jadi saya mulai buka-buka lagi gitu. Lalu saya sambil membuka-buka, saya sambil berdoa, "Tuhan tolong berikan saya petunjuk, tolong berikan saya petunjuk ya Allah." Karena saya nggak mau nih mati masuk neraka gitu. Saya ini paling apa sih, saya walaupun tampang sangar begini, maksudnya kalau misalkan masalah mati itu saya pikiran tuh, "Wah, masuk neraka nih," gitu. Karena ya memang sepanjang apalagi kan kiai saya waktu saya di pesantren tuh harus kita nih sholat benar-benar sholat 5 waktu nih jangan pernah tinggal, puasa itu jangan pernah tinggal. Nah, karena kan kemarin saya waktu saya nakal itu saya sholat 5 waktu juga masih ya belang jarang-jarang Senin Kamis lah. Makanya pikiran saya itu wah kalau mati saya meninggal nih, mati ini masuk neraka ini. Belum lagi entar siksa kubur, ditajak lagi, man robuka, man kita buka. Wah ribet lagi saya bilang gitu. Akhirnya saya mencoba nih menggali, karena saya pengen selamat nih dunia akhirat, gitu. Akhirnya saya menggali, lalu saya di situ ketika pertama saya buka Alkitab Injil waktu itu saya meminjam dari teman saya non muslim di Kupang, saya buka dan ketika saya iseng-iseng buka, saya main buka-buka acak aja karena kan saya nggak tahu, maksudnya susunan kayak sekarang nih misalkan Yohanes berapa, saya mah main bukanya main buka ketemulah ya ayat tersebut gitu. Bahwasanya di situ saya waktu itu kayaknya buka Wahyu, surat Wahyu, yang surat Wahyu di situ yang berkata, "Akulah Alfa dan Omega," gitu. Nah, saya langsung ingat, wah ini kok kayaknya saya pernah baca Al-Hadid gitu. Al-Hadid itu berkata, "Huwal awalu wal akhiru." Dialah yang awal dan yang akhir gitu. Lalu saya meresapi kalimat daripada Al-Quran ini, kok kenapa bahasanya itu kok huwa awalu wal akhiru, dialah. Kenapa bukan aku? Ternyata jangan-jangan Allah ini mau ngasih tahu bahwasanya dia itu ya bertunjuk kepada Nabi Isa. Waktu itu pemikiran saya gitu. Lalu saya buka lagi Al-Quran. Saya waktu itu buka halaman pertama di Al-Baqarah yang dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Gitu. Yang artinya sesungguhnya kitab itu tidak ada keraguan-raguan sedikit pun bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu saya lihat lagi, saya baca pelan-pelan lagi zalikal kitabu. Artinya sesungguhnya kitab ini. Lalu saya nginget lagi perasaan dulu waktu saya belajar nahwu sorob. Nahwu sorob itu ilmu kitab yang mempelajari tentangnya tata baca cara Al-Quran. Saya harusnya kan bahasanya itu kitabi, kalau artinya itu kitab ini. Tetapi kok ini kok artinya kitabu. Aturan artinya itu kitab itu. Berarti kan kitab itu adalah kitab yang selain daripada Al-Quran ya. Kitab apalagi kalau misalkan yang bukan dari Al-Quran ya kecuali ya Injil sama Taurat. Gitu. Lalu
Saya mulai di situ, tek, gimana ya, langsung saya ini kayak goyang gitu, saya goyang. Lalu saya ketemu lagi surat Maria yang berkata bahwasanya Isa Al-Masih itu diciptakan dari firman-Nya. Lalu saya kembali berenung gitu, ini kalau misalkan Isa diciptakan dari firman-Nya, ibaratnya Isa itu terjadi, kun fayakun, atas atas firman Allah, atas suaranya Allah gitu. Berarti, Isa Al-Masih itu dengan Allah tuh menyatu. Kenapa saya waktu itu bisa mempunyai pikiran seperti itu? Ya, saya kembali mengambil logikanya begini, saya dengan suara saya itu menyatu, tidak pernah berpisah. Dan orang bisa mengenal saya lewat suara saya aja. Contohnya, istri saya bisa kenal saya lewat suara saya. Misalkan saya nelpon istri saya, "Halo Mah, Mama lagi ngapain?" Ya, istri saya langsung tahu gitu, "Oh ini suara suami saya," gitu. Berarti, eee, sua sa orang bisa mengenal saya dari suara saya gitu. Lalu saya berpikiran, berarti saya bisa kenal dengan Allah yang sebenarnya dari Isa Al-Masih. Ya karena apa? Karena Allah dengan Isa Al-Masih itu satu, karena Isa Al-Masih itu ya suaranya Allah, firman-Nya Allah. Bapak-bapak, dia menawarkan saya untuk tinggal di rumahnya dan kerja. Ya saya waktu itu ya puji Tuhan sekali gitu, maksudnya saya dapat kerjaan, dapat tempat tinggal, dapat makan gratis pula, akhirnya ya udah Pak saya mau. Akhirnya saya dibawa ke rumah bapak tersebut di daerah Nginden Inten, dekat gereja Betani. Jadi saya waktu itu di situ kebetulan bapak ini punya usaha restoran namanya restoran Seri, dan itu restoran non halal. Jadi setiap hari itu kerjaan saya itu cuman menggoreng lemak babi sebanyak 10 atau sampai 15 kilo per harinya gitu. Jadi saya goreng terus supaya si lemak babinya ini jadi minyak gitu untuk dijadikan bahan campuran makanan Chinese food, karena waktu itu kan restorannya Chinese food. Nah, saya iseng-iseng waktu itu ketika sedang goreng-goreng, iseng-iseng nyobain, Pak. Saya iseng-iseng nyobain, saya bilang, "Enak," gitu. Maksudnya akhirnya laginya, "Kok enak?" gitu ya, maksudnya. Akhirnya udah di situ saya, bodo amat lah yang diharamin kan ibaratnya waktu itu saya pemikiran saya nih, yang diharamkan babinya, ini kan dagingnya, dagingnya mah nggak apa-apa, babinya haram, daging dagingnya mah halal," gitu. Saya ngomong kayak gitu aja, saya makan makan makan, enak.